Ya, selamat bertemu kembali dan kita bertemu kembali dengan materi yang baru yang juga materi terakhir di semester ganjil ini, yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Ya. Tentunya pertemuan kali ini bagian yang pertama dulu. Ya. Dan tujuan pembelajaran kita itu yang pertama memahami konsep kekongruenan dua bangun datar, kedua memahami konsep kekongruenan dua segitiga, dan yang ketiga menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar yang kongruen. Inilah tujuan pembelajaran kita. Masuk di materi tentang kekongruenan. Yang pertama, dua bangun datar yang kongruen. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua bangun segi banyak poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi ini dua syaratnya, sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian harus sama, ya, antara bangun yang satu dengan yang lain. Contohnya bangun-bangun yang kongruen adalah seperti ini. Panjang sisinya sama, sudut-sudutnya sama. Ini persegi panjang, pasti panjang dengan panjang, lebar dengan lebar, sama. Sudutnya pasti sama 90 derajat, ya. Sehingga jumlahnya 360, begitu juga dengan ini persegi sama, juga dengan bangun berbentuk bintang ini. Oke, kita lanjut. Misalkan ada dua trapesium, ya, ABCD dan JKLM. Kita dengan mudah dapat menentukan mana yang sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian karena bentuknya sudah sama, posisinya juga sama, ya. Sehingga AB dan JK adalah sisi yang bersesuaian dan sudut D dan M adalah sudut yang bersesuaian. Jadi secara lengkap, ya, kita bisa dapatkan sudut-sudut yang bersesuaian A dengan J, B dengan K, C dengan L, D dengan M. Kemudian sisi yang bersesuaian AB dengan JK, BC dengan KL, CD dengan LM, dan DA dengan JL. Jika bangun ABCD ini dan JKLM ini kongruen, maka kita gunakan simbolnya seperti ini. ABCD kongruen JKLM. Jelas untuk notasinya yang kita akan gunakan sebentar. Sebagai contoh, berikut ini adalah pasangan bangun yang kongruen. Tuliskan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Kita akan selesaikan sebelum kita menjawab mana yang sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Jangan lupa, agar lebih mudah kita merotasi atau memutar, ataupun bisa kita menggeser atau mentranslasi, ya, bangun yang satu agar posisinya dan arahnya sama, seperti bangun ini. Jadi bangun seperti ini, kita rubah, ya, sama dengan JKLMN. Ya. Jadi bangun ini kita rotasi, ya, kita geser, ya, seperti ini, sehingga bentuk dan arahnya sama. Kalau sudah seperti ini, kita dengan mudah dapat menentukan mana sudut yang bersesuaian dan mana sisi yang bersesuaian. Jadi dari gambar ini, kita tentukan sudut-sudut yang bersesuaian, J dengan S, K dengan R, L dengan Q, M dengan V, N dengan T. Begitupun dengan sisi-sisi yang bersesuaian, JK dengan RS, KL dengan RQ, LM dengan QV, MN dengan VT, NJ dengan TS. Karena posisinya arahnya sudah sama, dengan mudah kita bisa tentukan sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian. Kemudian kita lanjut. Nah, manakah belah ketupat di bawah ini yang kongruen? Jelaskan. Jadi ada 3 bangun belah ketupat. Kita akan menentukan mana yang sebangun. Apakah A dengan B, B dengan C, atau A dengan C. Syarat pertama yaitu sisi-sisi, ya, sudut-sudut dulu, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau kita perhatikan belah ketupat ini, ya, salah satu sifatnya sudut yang berdekatan, ya, sama besar. Nah, kita perhatikan di sini ada 130, ada 50, berarti 130 dan 50 ini saling berdekatan, sehingga jumlahnya 180. Sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pada belah ketupat ABC besarnya sama,
yaitu 50/130, 50/130. Sudut yang berhadapan sama 50/50, 30/130 juga dengan ini. Jadi kesimpulan yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian bangun ABC sama. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kita cek ya, kalau di gambar tadi jelas ya, belah ketupat pasti sisinya sama panjang, 4 sisinya ya. Namun pada bangun bola ketupat B ternyata panjang sisinya 5,5, berarti berbeda. Sehingga yang kongruen adalah bangun A dan C. Karena panjang sisinya sama, 5 dan 5. Juga sudutnya sama. Di bangun A dan C, yaitu belah ketupat A dan C, kongruen. Itulah kesimpulannya. Kita masuk di dua segitiga yang kongruen. Jadi bangun datar, sekarang segitiga. Perhatikan gambar ini, ya. Ada buah segitiga di mana sudut B dan E bersesuaian dan panjang AC dan DF bersesuaian. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi syarat berikut. Sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi sama dengan yang tadi, ya, syaratnya ini, tapi ada syarat khusus yang dari segitiga yang bisa kita pelajari, kita gunakan nanti. Nah, selain syarat umum ini, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Itu yang pertama adalah kita menentukan dulu sisi-sisi yang bersesuaian dari gambar tersebut yang kita dapatkan seperti ini, sudut-sudut yang bersesuaian ya. Sangat mudah karena kedua bangun segitiga tadi sudah sama posisinya dan arahnya. Dan jika dia kongruen, maka notasi yang kita gunakan sama dengan yang tadi ya. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DF. Kalau sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ya. Untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak perlu kita menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama, tiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang biasa disebut dengan kriteria sisi-sisi-sisi. Ya, sisi-sisi-sisi. Dan yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar disebut kriteria sisi sudut sisi. Ya. Di sudut diapit oleh dua sisi yang sama panjang. Kemudian kriteria yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Kriterianya adalah sudut sisi sudut. Ya, diapit oleh dua sudut panjang sisinya. Dan yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Bisa disebut sudut-sudut sisi. Ya. Seperti ini. Jadi tidak perlu lagi kita uji semua. Jadi dari keempat kriteria ini, salah satu saja memenuhi, maka dua segitiga tersebut kongruen. Dan khusus untuk segitiga siku-siku sisi miring, ya, kita kenal dengan teorema Pythagoras, maka bersesuaiannya sama panjang. Sisi miringnya sama, sisi alasnya sama, juga sisi tingginya pasti sama. Nah, sebagai contoh, perhatikan gambar di bawah ini. Tunjukkan bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS kongruen, artinya sama, sudutnya sama, panjang sisinya sama. Selesaikan. Jadi gambar kita ketahui bahwa PQ dan RQ sama. PQ dan RQ sama. Yang sama PS dengan RS sama. QS ya sama juga karena saling berimpit. Ya. Jadi segitiga PQS dan RQS kongruen berdasarkan kriteria sisi-sisi-sisi. Tiga sisi pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Selesai. Ya. Sangat mudah. Dua, perhatikan gambar di bawah ini. Panjang AB sama dengan DE, AB sejajar DE. Tunjukkan bahwa segitiga ABC dan segitiga EDC kongruen. Tunjukkan bahwa segitiga ABC dengan DEC kongruen, artinya sama ukuran
semuanya, ya, dan sudutnya sama besar. Selesaikan. AB dan DE diketahui, ya, sama ukurannya, ada kode seperti ini. Sudut DCE dan ACB, ya, DCE dan ACB yaitu ini, sudut yang bertolak belakang. Berarti sudut yang bertolak belakang, kalau kita ingat materi kelas 7 tentang garis dan sudut, besar sudutnya sama. Sudut E dan sudut A sama. Kenapa? Materi kelas 7 juga seperti itu, ya. Materi garis dan sudut, sudut dalam berseberangan. Dan sudut D dan sudut B juga sudut dalam berseberangan. Berarti besarnya sama, ya. Jadi kita kaitkan dengan materi kelas 7 tentang garis dan sudut ini menurut. Ya. Maka gambar tersebut menurut segitiga tersebut, ya, ABC dan DC kongruen berdasarkan kriteria sudut sisi sudut, atau kita bisa gunakan kriteria sisi sudut-sudut, ya, berdasarkan yang kita dapatkan. Oke, kita masuk di pemecahan masalah berkaitan dengan kongruenan dua bangun datar, ya. Jika dua gambar di samping kongruen, tentukan nilai U dan V. Jika dia kongruen, tentukan nilai U dan V. Selesaikan, ya. Menunjukkan pasangan bangun datar yang kongruen, kita bisa memutar, merotasi, atau menggeser translasi. Jadi gambarnya seperti ini nantinya. Ya, kita ubah, ya. Sehingga kita bisa dengan mudah menentukan mana sisi yang bersesuaian dan mana sudut yang bersesuaian. Nilai U dan V. Nilai U pasti adalah 75 derajat, sudut bersesuaian, ya. Dari posisinya sama. Sedangkan V, ya, kita akan cari lagi, yaitu dengan cara 360 derajat kurang 75 derajat tambah 35 derajat tambah 80 derajat, atau 360 derajat kurang 290 derajat sama dengan 90 derajat. Karena segi 4 ini semua jumlah sudutnya, ya, dijumlahkan besarnya 360 derajat. Tinggal kita kurangkan 360 derajat dengan sudut yang diketahui ini, mendapat 70 derajat. Maka dia bersesuaian dengan sudut V, maka sudut V besarnya juga 70 derajat. Jadi sangat mudah menyelesaikan soal ini. Untuk berikut, perhatikan dua gambar rumah tampak dari depan yang kongruen berikut ini. Jadi dua rumah ini kongruen, ya. Ditanya tentukan sisi yang bersesuaian, tentukan sudut yang bersesuaian, berapa panjang KJ, KL, dan LM, berapa keliling dan luas JKLM jika jarak J ke LM 7 meter. J ke LM 7 meter. Selesaikan, tentukan dulu sisi yang bersesuaian, ya. Dilihat di gambar, maka sisi-sisi yang bersesuaian adalah AB dengan JK, BC dengan KL, CD dengan LM, ED dengan NN, dan EA dengan NC. Sedangkan sudut yang bersesuaian yaitu sudut A dengan sudut J, sudut B dengan K, C dengan L, sudut D dengan M, sudut E dengan N. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Panjang KJ, KL, dan LM. Kita lihat di sini KJ bersesuaian dengan AB 5, ya. Lihat sama. KL 4, kenapa? Nah, kita lihat KL bersesuaian dengan BC. Dan LM sama dengan 8 karena LM bersesuaian dengan CD. Jadi sangat mudah kita menentukan panjang KJ, KL, dan LM karena dua bangun ini kongruen. Dan yang ketiga, keliling JKLM. Jadi keliling kita jumlahkan saja semua, ya. Jadi 5 tambah 5 tambah 4 tambah 8 tambah 4. Hasilnya 26 meter. 26 meter. Itulah keliling JKLMN yang juga adalah keliling ABCDE. Kemudian kita akan mencari luas. Diketahui panjang J dan LM, ya, J adalah 7. Maka dari itu bisa melihat bangun ini kita rubah, ya. Ada dua bangun, persegi panjang dan segi tinggi. Panjangnya 7. Berarti 4 per
tambah 4 kali persegi panjang, 4. Dan tinggi segitiga pasti 3. Segitiga tambah 4, 7. Ya, semua sama. Sehingga ada 2 bangun yang kita akan cari luasnya. Itu luas segitiga dan luas persegi panjang. Luas segitiga alas kali tinggi per 2, persegi panjang kali lebar. Ya, artinya alas kali tinggi berarti 8 kali 3 per 2. Dan lebar 8 kali 4. Itulah yang kita akan cari dan jumlahkan. Ya. Luas segitiga tambah luas persegi panjang. 8 kali 3 per 2 tambah 8 kali 4. 4 per 2, 12 tambah 32. 44 meter persegi. Itulah luas JKLMN yang juga adalah luas BCDE. Ya. Jadi demikian untuk contoh dan tugas berkaitan dengan kekongruenan sebagai berikut. Ya. Ketikkan gambar, tuliskan sisi dan sudut yang bersesuaian. Kedua, ada gambar tunjukkan bahwa segitiga BX Z kongruen dengan segitiga ZYX. Yang ketiga, ABCD diketahui kongruen dengan FEHG. Ya, tentukan panjang EH berapa. Demikian, dan jangan lupa kerjakan tugas dan salam sehat.